Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Peristiwa tragis terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat. Peristiwanya terjadi Jumat dini hari tadi. Seorang perwira pertama yakni AKP Ulil Rianto Ansari, ini adalah Kasat Reskrim di Polres tempat itu, ditembak mati oleh sesama perwira polisi yakni AKP Dadang Iskandar. Ini jabatannya adalah Kepala Bagian Operasi Polres Solok Selatan. Jadi inilah yang kemudian disebut sebagai polisi menembak polisi. Dan Dadang Iskandar ini sebenarnya walaupun sama-sama pangkatnya adalah perwira pertama AKP, tapi kalau dari sisi usia ini dia jauh lebih senior, usianya sudah 57 tahun. Berarti tinggal setahun lagi dia sudah harus memasuki usia pensiun. Tapi sekarang dia tampaknya tidak akan bisa memasuki usia pensiun dengan tenang karena dia sudah ditahan oleh Polda Sumatera Barat dan terancam untuk dipecat. Dalam pekan ini direncanakan seperti dikatakan oleh Kapolda Sumatera Barat, dia akan disidang kode etik dan dilaksanakan PTDH. Sementara bagi keluarga AKP Ulil Rianto Ansari ini juga peristiwa yang sangat tragis karena melihat usianya yang masih sangat muda. Ini usianya sekarang 34 tahun karena dia adalah lulusan dari Akpol tahun 2013. Ini sebenarnya masa depannya masih panjang dan bukan tidak mungkin dia ini nantinya akan menjadi salah satu petinggi di lingkungan Polri. Tapi harapan dari ibundanya itu tampaknya pupus dan ini tentu saja merupakan momen yang sangat menyedihkan karena AKP Ulil ini adalah anak yatim piatu yang dibesarkan sendirian oleh ibunya, dan dia ternyata harus meninggal dunia karena ditembak. Dan tragisnya ini dia ditembak oleh rekannya sendiri sama polisi, bukan karena ditembak oleh penjahat. Jenazahnya ini dipulangkan ke kota asalnya di Makassar dan proses hukumnya ini yang kita tunggu nanti akan segera berlangsung. Kejadian tersebut itu berlangsungnya itu sekitar pukul 00.15 Jumat dini hari ya. Itu lokasinya di parkiran belakang Polres. Menurut keterangan Kasih Humas Polres Solok Selatan, Tri Sukra Martin, saat terjadi penembakan itu hanya kedua pejabat tersebut yang ada di lokasi. Tidak ada personel lain, hanya mereka berdua. Lokasinya itu parkiran belakang Polres. Pada saat itu, para petugas Polres yang lain itu, satuan yang di bawah AKP Ulil, sedang memeriksa beberapa orang tersangka pelaku penambangan ilegal atau penambangan liar. Nah, saat itulah kemudian terdengar tembakan, dan ketika mereka kemudian berhamburan keluar dan mendatangi lokasi kejadian, mereka menemukan AKP Ulil Rian Ansari ini sudah terkapar. Kemudian terdapat dua tembakan di pelipis kanan dan pipi kanan. Melihat kondisi tubuh AKP Ulil ini, kemudian mereka segera membawanya ke puskesmas terdekat untuk mendapat pertolongan. Namun dia rupanya sudah meninggal dunia dalam perjalanan menuju puskesmas. Nah, setelah dinyatakan meninggal di puskesmas, tapi kemudian jenazahnya dievakuasi menuju rumah sakit Bayangkara di Kota Padang. Sementara AKP Dadang Iskandar yang jabatannya adalah Kepala Bagian Operasi itu, dia setelah melakukan penembakan, dia meninggalkan lokasi menggunakan mobil dinasnya dan kemudian mendatangi Polda Sumatera Barat untuk menyerahkan diri. Peristiwa ini mengguncang Polda Sumatera Barat ya, terutama anggota kepolisian dan juga khususnya Polres Solok Selatan. Karena seperti dikatakan oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono, memang AKP Ulil ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tambang ilegal. Ini katanya dia dikenal sebagai petugas yang cukup berintegritas dan beberapa kali mendapat penghargaan berkaitan dengan penindakan terhadap para penambang ilegal ini. Walaupun dia sesungguhnya bertugas di Polres Solok Selatan itu belum genap setahun, dia hanya 11 bulan lebih beberapa hari. Jadi apakah ini ada kaitannya dengan soal kasus tambang liar yang sedang ditangani itu? Menurut keterangan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono, ini diduga AKP Dadang Iskandar ini dia menjadi backing dari para penambang ilegal itu. Dia tidak senang dengan tindakan yang dilakukan oleh AKP Ulil, kemudian dia menembak. Itu yang saya kira cukup mengejutkan ya, ini karena kasusnya ini sebenarnya soal backing-membacking tambang ilegal galian C saja gitu. Tapi kenapa kemudian dia sampai begitu
marahnya dan kemudian langsung melakukan penembakan, dan penembakan ini dilakukan dari jarak yang sangat dekat. Suharyono mengaku sangat terkejut dan dia tidak menyangka kalau ternyata malah ada anggotanya sendiri yang menjadi backing dalam penambangan liar itu dan kemudian tega menghabisi rekannya sesama polisi. Ini sesuatu yang tidak kami duga karena awalnya sudah kami apresiasi penegakan hukum ini, kata dia. Karena itu, kata Suhartoyo, ini dalam minggu ini kami upayakan ada proses pemberhentian tidak dengan hormat, maksudnya terhadap Dadang Iskandar. Dadang Iskandar ini sesungguhnya perwira yang cukup senior ya. Kalau dari sisi kepangkatan dia memang masih perwira pertama, tapi dari sisi usia dia cukup senior dan dia sudah lama tugas di lingkungan Polda Sumatera Barat. Dan dia sebelumnya juga pernah menjadi Kepala Satuan Pemberantasan Narkoba. Ini makanya kemudian sangat mengejutkan hanya karena dia kemudian menjadi backing daripada penambang liar ini dan dia tega membunuh rekannya sendiri sesama polisi. Polisinya polisi lulusan Akpol lagi yang masa depannya masih sangat panjang. Kasus ini memang mengundang perhatian sangat luas dan kemudian Komisi 3 rencananya akan segera terbang ke Sumatera Barat untuk mendalami apa yang terjadi sesungguhnya pada kasus ini. Karena apakah benar kasus ini hanya semata-mata karena AKP Dadang Iskandar ini menjadi backing tambang liar sementara AKP Ulil ini melakukan pemberantasan dan kemudian terjadi konflik kepentingan itu dan berujung pada penembakan. Kasus ini meskipun mengejutkan kita, tetapi ini sesungguhnya bukan yang pertama kali. Ada beberapa kasus serupa yang terjadi di Indonesia itu dan yang paling bikin geger pada waktu itu adalah penembakan Brigadir Joshua Huta Barat yang terjadi pada tahun 2022. Kasus ini kan menjadi geger karena menyeret orang perwira tinggi berbintang 2 yakni Kepala Divisi Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Dan yang melakukan penembakan sebenarnya bukan Verdi Sambo tapi dia memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk menembak Joshua Huta Barat ini. Sampai sekarang sebenarnya belum clear ya apa sesungguhnya kasus yang terjadi di kawasan perumahan dinas di Duren 3 Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli 2022 itu. Karena awalnya kan Brigadir Yosua itu dilaporkan meninggal karena baku tembak. Namun setelah terungkap bahwa Brigadir Yosua itu ditembak tanpa perlawanan, kemudian Verdi Sambo ini dinyatakan bersalah karena menjadi dalang atau aktor intelektual pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Tapi jujur aja walaupun sudah divonis bersalah gitu, sampai sekarang itu kita belum clear apa sebenarnya motivasi atau motif di balik pembunuhan itu. Karena banyak spekulasi. Kalau dari pengakuan Verdi Sambo dan juga istrinya ini karena dia merasa kehormatannya dilecehkan karena Brigadir Yosua itu mengganggu atau melakukan pelecehan seksual terhadap istrinya. Tapi banyak juga yang mencurigai nggak mungkin terjadi semacam itu. Jadi ya ini masih banyak misteri dari peristiwa itu. Yang jelas kasus itu kan beberapa waktu yang lalu kemudian juga merambat ke soal uang bisnis judi online yang sekarang juga ribut lagi. Banyak hal lain lah seputar spekulasi di balik pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Verdi Sambo ini kemudian divonis hukuman mati setelah dia mengajukan banding, kemudian dilanjutkan dengan juga kasasi ke Mahkamah Agung, akhirnya diputuskan bahwa dia diganti hukuman matinya menjadi hukuman penjara seumur hidup. Itu kasus pertama. Kasus yang kedua ini terjadi di Jabodetabek juga ini di Polres di Bogor ini. Sebenarnya melibatkan anggota Brimob Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri. Ini peristiwanya terjadi di Rumah Susun Polri Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini pada tanggal 27 Juli 2023, dini hari juga. Pada waktu itu, Bribda Ignatius Dwi Frisco Siragid tewas, itu diduga akibat ditembak rekannya sama personil kepolisian, yakni Bribda IMS dan Bribka IG. Peristiwa yang lain ini di Lampung, ya ini polisi tembak polisi juga. Ya, ini terjadi pada September 2022. Pada waktu itu Aibda Ahmad Karnain, anggota Babin Kamtibmas Polsek Wai Pengubuhan tewas karena ditembak oleh rekannya Aibda Rudi Suryanto. Aibda Rudi Suryanto ini menjabat sebagai Kanit Provos di Polsek Wai Pengubuhan Lampung Tengah. Peristiwa penembakan terjadi di rumah korban itu pada hari Ahad tanggal 8 September 2022 malam. Peristiwa berawal saat korban yang sedang berada di rumahnya kemudian didatangi pelaku yang datang dengan membawa senjata api. Pelaku kemudian menembakkan senjata miliknya ke arah korban hingga mengenai bagian dada sebelah kiri dan korban pun
jatuh tersungkur dan langsung dilarikan ke rumah sakit oleh keluarga. Sementara kemudian pelakunya itu diamankan tidak lama setelah dia menjalani pemeriksaan di Polres Lampung Tengah. Kasus keempat ini terjadi di NTB. Ini polisi tembak polisi terjadi pada ini setahun sebelumnya ya, tahun 2021. Anggota Humas Polres Lombok Timur, Bribtu Khairul Tamimi ini ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya. Pelaku dari penembakan itu adalah Brigadir MN karena ini kasusnya karena motif asmara, katanya pelaku cemburu kepada korban karena diduga memiliki hubungan gelap dengan istrinya. Peristiwa yang lain, tembak polisi itu juga pernah terjadi pada tahun 2019 di Polsek Cimanggis. Ini Cimanggisnya masuk Depok ya. Pada waktu itu Brigadir Rangga Tianto cara membabi buta dia melepaskan 7 tembakan di Polsek Cimanggis. Seluruh tembakan itu mengenai teman seprofesinya Bribka Rahmat Effendi. Dan korban itu langsung tewas seketika karena luka tembak di bagian dada, leher, paha, dan perut. Kasusnya sebenarnya ini sederhana karena Bribka Rahmat mengamankan seorang remaja pelaku tawuran. Remaja yang melakukan tawuran berinisial FZ itu ternyata adalah keponakan dari Brigadir Rangga. Brigadir Rangga ini adalah anggota Direktorat Polisi Air Badan Pemeliharaan Keamanan Polri. Dan saat itu Rangga menemani orang tua FZ untuk meminta remaja itu dibebaskan. Namun permintaan itu ditolak oleh Rahmat. Dan karena dia emosi, kemudian Rangga pergi ke ruangan lain lalu mengambil senjata dan menembak Rahmat. Jadi kasus-kasus polisi tembak polisi ini memang bukan pertama kali yang terjadi, tapi yang terjadi di Solok, Sumatera Barat ini memang sangat mengejutkan gitu. Apalagi yang ditembak adalah perwira dan yang menembak juga seorang perwira. Dan kasusnya ini yang menyedihkan karena harusnya polisi itu bukan menjadi backing untuk tambang-tambang liar atau pelaku kejahatan lainnya. Yang terjadi malah gara-gara dia membackingi tambang liar itu, tambang ilegal, dan kemudian ketika ada penertiban dari polisi malah dia kemudian menembak rekannya sendiri. Kasus ini saya kira perlu mendapat atensi dari pimpinan atau petinggi kepolisian karena jujur saja ini membuat kekhawatiran yang sangat luas di masyarakat. Kalau kemudian sesama polisi aja saling menembak seperti itu, bagaimana nantinya dengan masyarakat sipil seperti kita-kita ini semua. Saya Aris Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.